Mas sebagai moderator, tapi kama udah wata rapot tahun, webinaron, marhite tangiang nani bukan amang padida RJ manang na amang guru huria. Ya, martang yang baita. Ali, mula tema Tuhan, di saudarion perpunguan nami na masya olongan, marsiraria kami, laupasidukon pembangunan bagas joro di Kuriam. Ngaupu kami, nasa launon, kalalasro nami Tuhan, martai kami nang pasidukon itong atongani Samosir nauli. Tuhan nami huboto kami perkembangan di Samosir. Itong atongani hamajuon sinuay. Alay naing padumon nami matuhan, bagas joromon nang marsaringar itong atongan di Samosiron. Pataw nga kami Tuhan, mga tusinom muli, marhite akadongan nami ng narasumber nami, na mga lehon, pangatusyo do parbinotoat to kami tutik kinamangihut, sabuy huduti kami Tuhan, pembangunan di bagas joromon, o Bartolomon Roham, tonga-tonga ni ngulu nami. Paso-paso kami sa luhut na Tuhan doot narasumber, doot akapanitia, asa saut, Loman Roham, huhatay kami, tonga-tonga ni perpunguan nami sa ito. Saon Kristus martangya kami Tuhan. Amen. Amin. Amin. Mau lihat mah di kita seluruhnya. Jadi tepat mau di dia dong dari telepon lain. Sedang berbuka. Jadi waktu dia nong tawa lama kita 2 jam berarti selesai nol jam 10. Lalu tuh kita guna moloboi asa ditiki adong pembicara tunggal amata Dr. Bonar Lebetobing ta bayan ma dimatikan artinya dimut ma sudah baru penona sa dibuka dung silungi. Nah pertama acara ta ima nggak dibuka do tangyang padua non informasi do kata pengantar pembukaan sian namata ketua umum amata Dr. Hakosan Sialagan, lalu ditabai amata Perdita RJ Budom sebagai moderator, kami 2 ketua pelaksana dohot moderator. Dung siruman mon acara ini, acara pemaparan, nah ni waton yamang Perdita Merisu Dr. Lebetobing Perbonar, baru be asa masuk kita tuh acara pembahasan diskusi ya, singkat jelas dan padat asabui di takup nasida di bahasa nasida respon terkait tuh pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kan mau datang kita horas malika saluna salom tidak sama tua mata ketua lalu membuka pertemuan. Horas mama. Mau lihat ma di tasaluna tarlumbobi mau lihat ma di mata di bata ala tongdo dilianai pasut tu kita satu tikion bui kita martemu walau pe sian virtual. Yang kami hormati do na yang holongi kami amang pendeta resort, amang pendeta Ren Justin Gultom. Terima kasih amang sudah berkenan termasuk mensponsori adanya acara ini. Nah, yang hormati kami amang pendeta Bonar Lumban Tobing sudah berkenan menjadi narasumber tunggal kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Andus Melani Butar-Butar sebagai pelaksana, dan tentunya kepada semua panitia pembangunan Gereja HKBP Ambarita, termasuk juga di sini ada yang dari perantau-perantau kami, sudah ikut amang managam manurung, Horas yang baru, ada juga ama muda mengiring sida butar luar biasa, dan kemudian juga ada Monang Sialagan, ada Amang Preses, ya, ada dan lain-lain lah, kita semua yang di sini untuk kita adalah orang yang memberikan perhatian terhadap
pembangunan kelanjutan daripada gereja kita, gereja HKBP Ambarita. Sebagai panitia, kami menyampaikan terima kasih untuk semua waktu yang telah sudah kita berikan semua, hingga pada malam ini kita mulai berdiskusi bagaimana nanti kelanjutan daripada gereja Ambarita ini untuk kita teruskan ke depan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Pendeta Bonar Lumban Tobing. Kami tahu Amang Pendeta ini juga sibuk, tetapi juga telah berkenan memberikan ilmu ataupun pengalaman-pengalaman yang dia miliki untuk memberikan masukan kepada kita semua, sehingga nanti pembangunan gereja ini bisa lebih baik ke depan. Khususnya tentang bangunan gereja dan liturgi. Pembangunan gereja Ambarita sedang berjalan. Pada saat ini sudah masuk kepada tahap lanjutan setelah kita menyelesaikan pembangunan atap gereja. Lanjutannya antara lain akan membangun palas-palas gereja, melakukan plester dinding, melakukan lantai, dan kemudian pembangunan jaringan-jaringan listrik, dan tentunya juga plafon gereja, dan lain-lain. Menurut kami, tahap ini adalah menjadi tahap yang krusial, penting. Karena apa? Karena pada tahap inilah nanti kita bisa mendesain atau bisa memberikan ide sehingga pembangunan gereja ini akan lebih baik ke depan. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Amang Pendeta, ya, gereja di dalam doanya, gereja ini sekarang ini beruntung berada pada satu wilayah yang memang wilayah itu sedang dibangun menjadi daerah pariwisata. Kita berharap sebetulnya gereja ini akan bisa menjadi ikon kampung kita, kampung Ambarita. Nah, kalau apalagi gereja ini betul-betul berada pada posisi di mana setiap orang nantinya masuk ke Samosir, altar gereja ini pasti atau palas-palas gereja ini pasti akan kelihatan dari Danau Toba, persis dari feri. Oleh karena itu sebetulnya daya tarik daripada gereja ini harus benar-benar menjadi perhitungan kita dan benar-benar menjadi perhatian kita sehingga nantinya pembangunannya bisa lebih baik. Saat ini tentu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengalaman, dan inilah yang akan kita harapkan nanti akan disampaikan oleh Amang Pendeta Bonar Lumban Tobing. Mendesain bangunan gereja tentu membutuhkan arsitektur. Ini bisa menjadi medium, sebab arsitektur sendiri dapat mengartikulasikan kebenaran iman, seperti biasanya kita lihat dari alat musik, lukisan, dan lain-lain. Bangunan gereja dapat juga memberikan nilai kesakralan, sehingga gereja ini benar-benar sakral bila kita lihat dari desain gereja itu sendiri. Oleh karena itulah, pada tahap ini menjadi tahap yang penting. Nah, oleh karena itu, Amang Pendeta Rein Justin berdiskusi dengan kita supaya pembangunan ini lanjutannya serasi, arsitekturnya menjadi baik sehingga kita bisa menjadi ikon di daerah pariwisata Samosir. Maka diadakanlah JOM atau diadakanlah diskusi malam ini melalui virtual. Oleh karena itulah sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua yang sudah berkenan hadir pada diskusi ini, kami ucapkan terima kasih, dan sebagai Ketua Umum kami ucapkan selamat berdiskusi dan selamat malam. Horas, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, sejenak sambil menunggu sebentar ke Amang Pendeta, Sam, silakan dulu dipresentasi dulu gambar itu, gambar yang tadi dipresentasikan. Sejenak, silakan Sam. Iya, tabereng mah gambari, gambar nih yang dibuat sebelum pengatapan. Ya, mana Pak?
Ya, ini gambar gereja yang sekarang. Ini gambar sebelum di atap. Dengan latar belakang itu sebelah kanan itu rumah pendeta. Ini sebelum di atap. Ya, saya pikir udah cukup. Itu aja. Lalu kita lanjutkan ke Amang Pendeta RJ Gultom, Pak Ren. Silakan Amang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya pikir kita langsung saja supaya waktu kita lebih cukup. Tetapi yang jelas bagaimana kita menindaklanjuti pembangunan ini sesuai dengan liturgi dan sesuai dengan apa yang kita inginkan supaya ini tidak gaduh-gaduh ke depan, tetapi bisa jadi ikon seperti apa yang dikatakan Bapak Haposan, bisa jadi ikon, bisa jadi sitiruo tujolo, wama hirahiron asa une umuli dan gabi gaduh-gaduh. Nah artinya adong do arsitek na dumenggan, na hobartu liturgi, sotung buti adong satipul budaya Batak na, ari satipul nari budaya na asing, ujung na los gabi adong terjadi gaduh-gaduh. Dan waing gue pikir ulido sebelum kita melangkah kepada tahap kedua, saya pikir sebelum sesuatu kita bangun atau lanjutkan, saya pikir kita bisa dibekali oleh Bapak Tobing bagaimana kita melangkah ke depan. Nah untuk itu kita ucapkan terima kasih. Barangkali Bapak Tobing banyak memahami persoalan-persoalan liturgi yang menyangkut soal arsitektur gereja yang lebih asli. Terima kasih. Terima kasih. Mulai tema yang kita kami. Saya pikir waktunya untuk Amang Pak Tobing. Pembicara tunggal, Amang Bonar Lumban Tobing. Kami persilakan Amang. Silakan dipergunakan waktunya seefektif mungkin. Murate. Ya. Terima kasih Pak. Saya dibantu dulu untuk menampilkan ini. Ya. Window aja. Itu. Matikan dulu Pak gambar bapaknya. Ya, mohon maaf Pak, saya harus sesuaikan lagi. Tadi Google ini. Harusnya dia Oke. Ya. Ini udah langsung rekamkan. Orang semua para Australia ya, sabil PT Amang sudah putar. Nah, dari dulu bayan song langsung tabisar. Saya Australia langsung. Dari pola mergabar. Dari Batulu maju gambar naik. Ade, gambar naik di Batulu jo, di Australia ini. Setting present. Alai, abah poso-poso sudah ibu bereng. Uliat. Alani na istirahat
masa kopi tone teh. Jadi mau sudah deh. Mau sudah. Iya. Guru IP semangat do terus nih wajah nih abang guru. Wow. Abang presesta nih. Sonia mau presesta. Orang semua mau abang preses nami. PT Adong. Kelihatan Pak. Horas emang. PT saya di Setjo stokin. Horas abang guru. Pak abang guru manurung. Oh ya. Wah, nodong atari dabe nasian Australia. Horas mah. Enggak lido siete, jaketi song na tubal. Horas sama. Horas sama dia mata Opohenok. Asian Australia. Coba si Holly siapa? Si Sylvester. Your entire screen, kenapa nggak muncul dia tadi ini? Iya. Kalau nggak muncul be, masih be. Dalam catatan kita sudah ada 25 peserta ini semuanya. Sudah hadir 25 peserta. Luar biasa. Iya. Ada masuk lagi ini. Abang John Mulia bergabung 26. Nang bodoh PT. Nah, lagi set. Karena kendalanya ini abang di Bonar, mungkin pilihan presentasinya jangan Windows tapi mungkin PowerPoint ya mang. Jangan Windows. Oh iya. Jangan. Iya. Namanya jadi cuma presenting PowerPoint-nya aja. Iya. Presenting now, terus Your entire screen. your entire Present screen. apa ya? Choose no, not entire screen. Maybe better to PowerPoint, only PowerPoint. Hanya dua pilihan di sini, a window dan your entire screen. Oke, berarti Amang belum buka PowerPoint-nya teh Amang? Sudah. Mana a new window, Mang. A new window. Kamu lo ikut jolly buka tuh PowerPoint-nya. PowerPoint-nya aktif dulu, terbuka dulu, baru pilih a new window, Mang. Betul. Ya. Emang tuh zaman milenial dah. Wawai non. Ayo mata toko kenakin tang boy masuk. Saya nak bawa apa ya non? Nak boy itu berikan. Oke. Iya. Siap. Sudah Amang. Oke. Iya, mantap. Iya. Lanjut bang. Mari silent di Amang lu bantu yang Amang pendeta. Oke. Iya. Baik. Saya akan mulai dengan judul yang sudah dimintakan pada saya untuk mengaitkan bangunan gereja bagi kebaktian, bukan tapi di dalam kaitan bagaimana itu historis dan di daerah. Karena itu saya pikir mudah mengenal Ambarita. Sebenarnya ada keistimewaan Ambarita dan juga Danau Toba. Kalau bisa dalam slide sebelah kiri ini pernah suatu saat memang Sumatera sudah ditemukan sebagai atau digambar dalam peta, tetapi ketika mereka gambar di Inggris, mereka tidak tahu bahwa ada Danau Toba. Jadi semua itu hanya bukit dibuat. Berarti Ambarita pernah tidak ada bagi dunia ini begitu. Barulah menjelang datangnya misionaris orang mengetahui bahwa ada Danau Toba. Dan orang mengetahui dari tulisan-tulisan kemudian bahwa Samosir ada, apapun nama Ambarita belum dikenal begitu. Tapi pada saat itu saya boleh mengulang dulu sebentar apa yang kita sudah tahu semua, yaitu tentang bius. Kalau kita lihat bahwa di dalam Pulau Samosir itu sendiri ada sungai-sungai seperti ini, bahwa sungai-sungai ini sebenarnya menjadi bagian daripada batas-batas untuk bius sebagai bius kesatuan marga, kesatuan ritus untuk berbagai kehidupan yang terkait dengan kesuburan,
lalu kesatuan pemerintahan adat. Dan sebagai bius, dia menjadi kesatuan yang dalam hidup politik juga. Seperti yang kita tahu bahwa daerah kita ini, bahkan Samosir itu sendiri, dihuni oleh pembagian daerah untuk dua kelompok marga yang besar dari Batak itu. Dan kelompok itu ada satu di bagian utara dan yang biru ini di bagian selatan. Dan utara dan selatan itu mempunyai cirinya masing-masing, kita sudah tahu. Tetapi walaupun dia utara dan selatan itu menurut marga-marga yang ada, tapi mereka tetap mandiri di dalam bius-bius masing-masing. Hanya di bagian punggung daripada Pulau Samosir ini ada hutan yang bisa dipakai bersama dengan penghormatan bersama. Ya. Jadi pembagian bius-bius itu sebenarnya tidak bisa ditemukan lagi sekarang bagaimana bentuknya. Walaupun gambar yang ada yang sebelah kanan ini itu menunjukkan bius yang sudah dibuat oleh Belanda kemudian, dan dia tidak mengikuti apa yang sebenarnya. Bahkan ada garis lurus dia buat dari arah Tomo masuk ke arah Hatubuan misalnya, tidak ada, tetapi mereka bisa membuatnya begitu untuk membagi-bagi daerah itu supaya lebih efisien, dikuasai oleh satu kepala negara atau raja hutan. Oleh karena itu diganggulah Samosir itu dari kehidupan budayanya, dan itu sebenarnya sudah itu baru mulai sesudah Singamangaraja wafat, karena seperti yang kita tahu penginjilan baru mulai masuk awal sekali oleh Warnet tahun 1893, dan baptisan pertama di Palipi itu 1902, dan kita sudah baca bagaimana di Palipi ada peristiwa 15 orang yang dipasung begitu, dan begitu tidak tahu bagaimana menengahi masalah ini, mereka panggil Belanda, maka Belanda masuk ke Palipi, dan oleh karena itu Belanda ketika masuk ke Palipi itu menjadi pengumuman bagi Singamangaraja bahwa dia tidak boleh lagi berpuasa di situ begitu, karena seperti kita tahu bagian utara Samosir ini Singamangaraja dan bagian yang selatan ini tetap mengakui tapi tidak mau terlibat lebih jauh begitu. Sekarang dengan masuknya di Bali di Belanda, seolah-olah seluruh Samosir masuk di dalam kekuasaan Belanda, padahal sebenarnya belum begitu. Barulah sesudah 1907 Singamangaraja wafat, baru Belanda sepenuhnya menguasai seluruh daerah ini, sehingga dia masuk pada 1911 membangun di Simanindo untuk markasnya, tapi kemudian dia pindahkan itu ke Pangururan, dan 1911 lah juga mulainya penginjilan di Pangururan. Barulah sebenarnya 1911 kita sudah tahu bahwa Kleopas Lumban-Tobing sudah datang menjajaki untuk keberadaan Injil di Ambarita, tetapi kemudian barulah 1913 bagian pertama ada di Ambarita. Dalam sejarah Ambarita kita bisa baca itu sejarah 100 tahun. Oleh karena itulah, maka kalau kita lihat di sini eskalasi daripada kedatangan pengaruh dua bagian, satu dari Injil, satu dari penjajahan. Di satu sisi terlihat seolah-olah mereka datang bersamaan dengan maksud yang sama, tetapi para raja-raja kemudian tidak seperti yang mereka duga. Oleh karena itulah, ketika 1913 Kleopas pindah, lalu kemudian datanglah orang Jerman dan dibangunlah kembali sekolah terlebih dahulu, dan ini satu terobosan dalam waktu singkat. Sekolah masih baru dibangun, sudah datang 4 guru untuk mengajar di sekolah ini. Walaupun pada saat itu
belum banyak Kristen. Itu udah baca itu, tapi begitu cepatnya mereka bisa bekerja. Dan yang unik lagi Ambarita bisa memberi kemudian lahan untuk kompleks gereja atau yang sering disebut pergunungan itu tentang mengosongkan 3 desa. Dan ketika desa itu harus keluar dari sana dan membangun desa lain lagi, dan itu seluruh desa yang 3 itu diserahkan pada gereja. Bahkan sampai hari ini sangat luar biasa. Biasanya yang lain memberikan lahan adalah lahan yang kosong, tapi ini benar-benar dipilih. Ya, bisa saja ada lahan kosong yang lain, tapi misionaris memilih harus ini yang paling cocok. Dan seperti kita tahu, jalan raya pada waktu itu adalah danau itu sendiri. Oleh karena itu, semua perkebunan itu, kalau digambar sekarang, seandainya kita tutup jalanan arah dari tol ke Pengururan, ya, itu semua akan mengadakan bahwa depannya adalah justru pelabuhan yang sekarang seolah-olah itu jalan raya yang begitu. Sayang sekali dia dipotong sekarang oleh jalanan pemerintah. Seolah-olah terbagi dua, seperti apa yang terjadi di Kristen seperti itu juga di Siantar. 1914 sebuah pendeta dibangun dan sekolah teknik Labuan bertugas untuk mempersiapkan seluruh bahan bangunan dan beberapa kali kapal untuk mengantarkannya, dan bahwa pendeta religius sampai sekarang masih menempatinya dengan baik. Hasil daripada pribumi yang muda-muda yang di sekolah teknik Labuan. Dan itu dilanjutkan dengan pembangunan rumah sakit, antara lain rumah suster, pendidikan baik, dan itu semua juga bahannya bangunan dari sekolah teknik dipersiapkan di Labuan. Lalu kemudian sesudah selesai, Menteri dan Bidang Pribumi lulusan rumah sakit Piaraja yang sudah dimulai 1901 itu memasuki rumah sakit ini. Tiba-tiba rumah sakit Ambarita menjadi harum sekali. Di situ sekolah, di situ pusat pekabaran Injil, dan kita baru bisa lihat bahwa dengan cepat sekali dalam waktu singkat Ambarita bergerak ke kiri dan ke kanan melampaui batas-batas bius itu. Sesudah mereka bangun rumah pendeta 1926, dibangunlah rumah gereja yang ini selesai. Kita lihat betapa cantiknya gereja ini dibangun dan betul-betul dirancang berbiru gaya barat, tetapi disesuaikan dengan daerah tropis ini. Ada teman saya di sini, Pak Pendeta religius ini dan para bapak panitia. Teman saya di sini ada sekarang Pendeta Nixon Manukali yang lebih memahami arsitektur gereja. Kalau boleh nanti saya minta beliau untuk menambah apa yang saya berikan karena saya kurang paham sebenarnya arsitektur. Tapi kita lihat bagaimana cantiknya gereja yang asli ini, dan ini tentunya adalah di lokasi gereja yang lama sekarang. Itu 1926 dia dihabiskan Diopoi. Dengan demikian kita lihatlah bahwa ada 13 jemaat filial atau padaran daripada Ambarita. Jadi kita lihat Ambarita dan Roga Tomo Keluntung masih satu ini. Tolping Bintong Sangkal, Simanindo, Marpata, Simsambi, tapi sampai ke Sipol, Parapat, dan Tigaras. Jadi tiba-tiba Ambarita menjadi pusat daripada satu gerakan sosial yang melampaui batas-batas bius yang tradisional, bahkan melampaui batas air itu. Dan kalau kita lihat sekarang suku Toba dengan Simalungun berbeda, bahkan di sini kita lihat daerah Simalungun pun sudah masuk di dalam Ambarita. Dengan demikian kita lihat Ambarita menjadi sebuah pusat yang sangat luar biasa di dalam pergerakan perubahan peradaban di Samosir. Memang bukan hanya dia,
kemudian akan ada 3 perhubungan yang lain, 3 stasiun, yaitu di Nainggolan, di Pangururan, dan di Ambarita. Polanya sama, gedung gereja, rumah sakit, sekolah, kompleks untuk pertanian, lalu perumahan. Semuanya ini mempunyai pola-pola yang sama dengan lahan yang sangat luas, baik di Nainggolan maupun di Pangururan. Jadi letak daripada 3 stasiun ini, pergunungan yang menjadi pusat dari lingkungan sekitarnya, itu dibuat menjadi sebuah peta untuk mengatakan pusat-pusat pemukiman yang ada di pulau ini sudah bisa disebut. Bahkan ke sebelah kiri pulau ini dan ke sebelah kanan, dia menjadi pusat untuk perkembangan daerah sekitarnya. Dan itu membawa perubahan besar dalam masyarakat. Memang Belanda datang untuk menjajah, dan asisten Demaknya pun semua itu dari orang pribumi, tetapi juga itu adalah atas kuasa Belanda. Tetapi pengaruhnya di dalam masyarakat lebih kuat yang 3 perhubungan itu. Sebenarnya di Pangururan ada Demang yang tadinya adalah pendeta yang mengutus penginjil di Ambarita, yaitu pendeta Henok Lumbantobing. Kemudian dia menjadi Demang di Pangururan. Lalu dia bisa melihat mengabarkan Injil melalui posisi sebagai Demang, dan di sini dia lebih menyatu dengan gereja untuk pemerintahan kolonial itu supaya tidak terlalu ditindas. Demikian maka kita bisa lihat rupanya Samosir punya satu sejarah yang unik. Akan berbeda kita lihat bagaimana Ambarita dan yang 3 ini bila dibanding dengan Singupar misalnya, atau dibanding dengan Balige dan seterusnya, mempunyai satu dinamika. Di sini jauh lebih cepat semuanya, walaupun dikatakan ada terlambat dengan daerah yang lain. Oleh karena itu kita bisa katakan terjadinya 3 pusat perubahan peradaban ini, inilah yang membentuk Samosir dalam bentuk yang baru. Jadi hilang. Itu bisa ya, sebentar saya nggak lihat apa ya. Oke. Ya, jadi dengan singkat kita akan mengatakan bahwa pergunungan HKBP Ambarita saksi sejarah. Dari sini kita jangan dari sini kalau saya boleh sedikit lancang untuk menyampaikan pada kita yang penduduk asli dan bahkan kelahiran daripada daerah ini, kita akan melihat berarti Ambarita adalah satu saksi sejarah, terutama pergunungannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bagaimana orang akan melihat gereja ini akan sangat bagus, tapi kalau itu dilihat adanya keseluruhan pergunungan itu bisa bercerita tentang bahwa kami dulu membawa perubahan atas dasar Injil terhadap daerah ini, sehingga kehidupan di sini berubah. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan sebagai konteks daripada pembangunan gedung gereja di Ambarita yang sudah dimulai sekarang, bahkan tidak begitu lama lagi akan bisa diselesaikan. Oleh karena itulah, dengan konteks mengingat bahwa dia adalah saksi sejarah, maka hal yang pertama yang dikatakan untuk pembangunan gedung gereja ini adalah sebaiknya dia sesuai dengan apa makna daripada gedung gereja itu sendiri, yaitu untuk kebaktian. Maka Bapak, Ibu izinkan dulu saya sebentar untuk bicara tentang kebaktian. Walaupun sebenarnya yang kita akan bicarakan nanti adalah gedung, tapi sebentar tentang kebaktian, supaya kita lihat bahwa jemaat itu yang dimaksud dengan gereja sebenarnya adalah jemaat yang berkumpul di sekitar bilik dan pemberian Allah, yaitulah firman dan sakramen. Kebaktian adalah bilik Allah. Itu yang kita pahami dan sadari pertama sekali.
dan tandanya bahwa kebaktian adalah milik Allah bila kita lihat itu melalui pemberitaan firman dan melalui baptisan, karena firman yang diberitakan itu adalah milik Allah. Baptisan itu Allah menganugerahkan pengampunan dosa, perjamuan kudus itu Kristus memberikan tubuhnya dan darahnya, dan atas dasar baptisan dan perjamuan kudus sekali lagi kita dengar dosamu telah diampuni. Ketika firman diberitakan, pendeta yang kita lihat, ketika baptisan yang dilayankan, pendeta juga ada di situ di dalam kali. Posisinya adalah bergantung pada milik Allah itu. Oleh karena itu, bila ada yang 5 ini, kita bisa katakan orang yang hadir itu juga menjawab apa yang kelima itu melalui nyanyian, doa, dan persembahan. Allah memberitakan firman-Nya, menganugerahkan kita pengampunan dosa, kita sambut dengan nyanyian, kita sambut dengan doa, dan kita sambut dengan persembahan. Demikianlah kebaktian itu selalu bersangkutan antara Allah dan manusia. Dan di dalam hal itu, mari kita lihat kebaktian secara khusus, kebaktian HKBP, yaitu kebaktian HKBP yang kita sudah hafal bagaimana dari awal sampai akhir. Itu juga menunjukkan sebuah kebaktian yang adalah milik Allah, karena ada yang 5 ini di dalam. Bagaimana bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi harus tetap pada dasar kebaktian itu adalah milik Allah. Dan kalau kebaktian HKBP itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu adalah bagian daripada Allah, bagian kedua adalah bagian manusia, dan bagian ketiga adalah bagian Allah. Mari kita lihatlah kebaktian itu dari urutannya. Sesudah lonceng dibunyikan, kita bernyanyi, masuklah introitus. Introitus artinya itu adalah pintu masuk. Bagaikan pintu yang masuk ini, ayat itu disampaikan sebagai ayat pembimbing, lalu kemudian doa pembukaan. Sesudah itu, apa yang kita dengar dari Allah membuka mulut jemaat menjadi menjawab dia. Dan jawabannya adalah halus dia melalui nyanyian. Lalu kemudian dasar kita dengar, dan jemaat berdoa memohon kekuatan untuk melakukan apa yang dititahkan oleh Allah. Lalu dasar kita itu pun, Taurat itu membuka mulut kita untuk bernyanyi. Sesudah nyanyian itu, mari kita dengar pengampunan dosa dan janji untuk pengampunan, dan kita mendengar malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Bapa di tempat yang bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan itu membuka mulut jemaat untuk menjawab melalui nyanyian. Oleh karena itulah, sesudah itu semua dalam bentuk yang asli, tidak boleh ada paduan suara pada bagian-bagian yang kita katakan ini sampai dengan episode. Sesudah episode kita dengar, barulah jemaat menyambut dengan nyanyian, lalu kita bergeser ke kiri. Inilah bagian daripada jemaat. Di situ boleh ada kor, di situ ada warta jemaat, lalu boleh ada kor lagi, lalu tadi sudah Bapak Iman itu semua. Lalu kita menyerahkan persembahan. Dengan demikian kita masuk bagian yang berikut, bagian Allah, dan itu kita menjadi berdiam diri, mendengar khotbah itu, menyerahkan dan persembahan dan berdoa, lalu berdoa syafaat, dan kemudian kita memperoleh berkat sesudah doa Bapa kami, lalu kita keluar. Kalau itu struktur kebaktian, dan itu adalah milik daripada Allah. Bagaimanakah kita membangun gedung gereja yang bisa mengakomodir ini semua? Oleh karena itu kita akan lihat
kalau ini kebaktian seolah-olah kita diingatkan hati-hati bila membangun gedung gereja. Pertimbangkan semua yang sangat penting, terutama bahwa kebaktian itu adalah milik Allah. Itulah yang kita buat selama ini bila kita membangun gereja di mana-mana pun selama 150 tahun ini. Selalu itu dipertimbangkan sama-sama. Oleh karena itulah bila seperti ini bentuk daripada kebaktian itu, maka mata kita diantar untuk benda-benda di bagian depan, yaitu harusnya ada 6 yang penting di situ, yaitu mimbar untuk pemberitaan firman, meja perjamuan kudus, lalu wadah baptisan, mimbar pembacaan Alkitab yang kemudian itu menjadi titik untuk kita, tempat persembahan dan tempat para pelayan. Semua yang 6 ini kita kenal, tapi susunannya harus sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam kebaktian ini tadi. Apa arti kebaktian ini sebagai milik Allah? Maka ke-6 tempat ini akan diatur sedemikian rupa supaya yang paling terutama dipertimbangkan adalah pengkhotbah itu menunjuk salib. Di dalam salib itu artinya Yesus yang mati itu, dan itulah Allah yang menjadi manusia. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, dan itu terlihat di dalam perjamuan kudus. Maka tangan pengkhotbah menunjuk pada meja perjamuan. Oleh karena itulah, maka struktur dan peletakan daripada yang 6 ini disesuaikan dengan itu semua. Mari kita lihat, saya ambil contoh dari gereja di Acurang itu. Jadi itu bisa kita lihat. Yang pertama di depan kita ini adalah untuk pemberitaan firman, dan dia menunjuk ke arah meja perjamuan kudus, di mana firman menjadi daging, dan di situ diletakkan nanti roti dan anggur dalam perjamuan kudus dibagi pada kita. Lalu ke seberang sana yaitu tempat untuk baptisan, dan di sana mimbar yang kecil. Itu lebih dekat kalau kita lihat itu memang dari depan, tapi itu yang kita perhatikan bila membangun gereja, tempat ini yang paling utama dibuat, dan supaya dia terlihat sebagai yang paling utama. Nanti mohon maaf, ini cuma kali bisa menambah bagaimana menonjolkan altar ini untuk bisa menjadi satu bagian yang sangat terutama. Itu bagian yang kita akan lihat, bagian Allah. Dan kita perhatikan nanti bangku-bangku daripada para pelayan menghadap ke meja perjamuan. Tidak sejajar dengan meja perjamuan, tapi dia menghadap ke sana. Dan itu kita lihat dan bandingkan dengan gereja-gereja yang dibangun misionaris, AKBP Sikubar, dan terutama AKBP Baligi, sangat mempertahankan bentuk yang seperti ini. Sekarang, bila jemaat adalah jemaat yang berkumpul di sekitar firman dan sakramen di sini, maka tempat jemaat harusnya ada dipertimbangkan dalam gedung gereja. Karena jemaat itulah yang dipanggil keluar, itu artinya gereja, untuk mendengar firman dan sakramen. Ya. Oleh karena itu, saya kembali menampilkan dari Pak Sunabi itu, bisa kita lihat lebih jelas lagi di sini. Saya mulai dari sebelah kanan kita ini, yang paling pinggir adalah tempat duduk pelayan. Mari kita lihat ke seberang sebelah kiri, itu tempat duduk para petugas juga. Ya, dia menghadap ke depan. Di depannya ini adalah tadi tempat berkhotbah, lalu ada tempat persembahan di kiri kanan meja perjamuan kudus. Ya, jadi biasanya tempat persembahan selalu ditaruh di bawah sini dan di depan meja perjamuan. Nanti kita lihat bahwa ada yang perlu dipertimbangkan di situ supaya tempat persembahan harus ada di sebelah kiri.
Dan kita lihat di sini adalah tempat untuk wadah baptisan, dan di samping ini tadinya itu yang disebut lekter untuk membaca Alkitab, tapi kita pakai itu untuk membaca warta jemaat dan untuk berdoa syafaat. Dan di sampingnya lah itulah untuk pelayan. Harusnya Potimarende tidak di sini. Harusnya tidak di sini. Dia harus di tempat yang lain. Acuan biasanya AKBP Bali. Jadi AKBP Bali, oh maaf, dulu saya masih kecil di AKBP Bali ketika semuanya memenuhi syarat seperti ini. Tapi sekarang sudah macam-macam dibuat di dalamnya, artinya di AKBP Bali ini tempat duduk pokok-pokok sudah jadi masuk ke tengah. Tadinya itu ada di tempat mimbar. Sampai sekarang tempat duduk itu ada di belakang pokok-pokok. Tapi sekarang ini sudah naik, sudah berubah. Baik, ini adalah untuk jemaat. Bisakah kita ingat ada sebuah nyanyian Uka Baal Laumuli Bagas Ni Debaraki Aiku Siwa Namuni dan Berjumpa Minggu. Kalimat terakhir, Ului Dorisi Bohi Debaraki. Aku mencari di sana wajah Allahku. Siapakah yang pernah melihat wajah Allah? Tidak mungkin orang melihat wajah Allah dan tetap hidup. Yang kita lihat dari perjanjian lama. Tetapi sesudah Yesus menjadi daging, firman menjadi daging, kita lihatlah wajah Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Dan dialah yang kita rayakan setiap perjamuan kudus. Maka kita melihat wajah Allah di dalam perayaan perjamuan kudus. Maka perayaan perjamuan kudus itu ada di tengah mejanya. Dan nyanyian kita yang bisa mengatakan Ului Odisi Bui Ini Baraki. Jadi ingat bahwa tadi kita katakan bukalah pintu gerbang yang indah. Oleh karena itulah gereja-gereja kita selalu dirancang para misionaris supaya pintunya indah dan jalan masuk dari luar juga indah. Kita sudah lihat tadi bagaimana gereja Ambarita begitu cantik pintunya mereka buat. Karena itu bukan Baal Naumuni. Dan dari pintu itu harus langsung lurus ke meja perjamuan. Dan itulah yang kita lihat di jadi ada seperti gang dia yang lurus sampai ke pintu. Dulu isi ini dibatasi itu langsung dia lurus. Dan gereja-gereja lain juga bisa membuat seperti itu. Ini bentuk yang lebih modern. Kita mau cari nanti bentuk apa untuk Ambarita bisa, tapi tetap mengingat alur itu bahwa bukan Baal Naumuni. Ya, ini ada beberapa contoh, misalnya bisa kita lihat ini sekarang sudah agak lebih membulat untuk menunjukkan bahwa itu adalah satu persekutuan. Tapi lihat di tengah selalu ada yang sampai ke pintu nanti yang terbuka begitu tanpa hambatan. Dan kita lihat kalau dalam bentuk seperti ini di sebelah kanan kita lihat tersembunyi tempat duduk para pelayannya. Di sebelah kiri kita tersembunyi tempat duduk para pelayan. Sering gereja terlalu besar-besar salibnya, tapi di sini setinggi apapun dinding altar ini, tapi salibnya seimbang dan tidak harus dipenuhi semua dengan salib itu. Dan kita lihat meja perjamuan dia tidak begitu mendominasi, tapi semua bisa dikatakan saling bahasa Batak toba masih tobuan bagus dia ditampilkan. Memang ada yang seperti ini. Ya, jadi kita akan bisa lihat bentuk dari bagian depan ini bisa bermacam-macam. Tapi bila wajah di bagian altar itu sudah ditentukan, maka wajah di seberangnya, yaitu di atas pintu masuk, bisa dapat ditentukan. Maka bila bentuknya seperti ini, bagaimanakah bentuk daripada bagian depannya di seberangnya, yaitu dari lantai 1 sampai ke tempat di atasnya di lantai 2. Jadi itu harus seperti dibangun. Mungkin kita bisa saja sebagai awam dalam hal ini tidak bisa mengetahuinya, tapi banyak ahli-ahli arsitek gerejawi yang
bisa menunjukkan bagaimana pembuatan. Sebab kalau seperti ini di bagian depannya, bagaimanakah itu di seberangnya? Bila seperti ini lagi di depannya, bagaimana di seberangnya? Jadi sudah ada rumusnya itu. Jadi tidak asal dibangun. Ya, oleh karena itu, sekarang gereja yang sedang kita bangun itu seperti ini bentuknya. Kita sudah selesai membangun di sini. Kalau di sini ada pintu, di sebelah kiri kita dan di sebelah kanan kita juga ada pintu. Itu berarti bentuk ini sudah harus dirancang jauh-jauh hari untuk mengatakan bagaimana bentuk jadinya ini nanti supaya di seberang sini di bagian depan ini, yaitu yang berikut ini, boleh seirama dengannya. Yang kita katakan seirama, dia tidak harus menyilang di depan dan di sini. Tetapi ini yang utama, ini adalah pendamping. Jadi jangan dia yang bagian pintu masuk ini sampai ke atasnya lebih mendominasi. Selalu contoh sangat baik adalah gereja KBP di Bali. Ya, begitu manisnya anggun bagian depannya, dan di bagian atas sampai menjelang palas-palas itu dirancang sedemikian cantik. Ya. Dan itu nanti bila di depan seberang altar ini sudah ditentukan, maka bentuknya dari luar akan ditentukan juga. Jadi di sini sudah selesai dibuat rancangannya. Tapi bagaimanakah ini kemudian dipoles supaya seimbang dengan yang di baliknya? Jadi sementara yang di baliknya ini seimbang dengan apa yang di dalam altar. Jadi satu altar, dua seberangnya, tiga belakang di depan, itu semua menjadi satu kesatuan. Dan inilah yang dilihat seperti yang Bapak katakan tadi. Ini yang dilihat dari luar sana ketika orang masuk dari parapat ke pelabuhan, lalu mereka akan lihat, orang masuk bisa tahu berarti di balik ini ada sesuatu yang ingin diberitakan. Oleh karena itu, gedung gereja adalah sebuah pemberitaan. Dan dari situ kita akan melihat bila wajah dari bagian altar tadi sudah ditentukan, maka sekarang kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya lupa untuk fotonya, tapi kita sudah tahu semua bagaimana di sebelah kanan sekarang sudah dirancang dengan bagian, ya, dan kanan, ya. Tapi kita bisa tetap melihat modelnya, tidak harus begini Bali ini adalah Bali ini. Yang kita mau katakan adalah bagaimana bentuk altar yang ini mempengaruhi jendela-jendela dan dinding yang ada di sini. Dan oleh karena itulah entah pun bagaimana nanti kita ambil bentuknya di sini, di dalam hal ini tetap ada kita lihat keserasiannya. Dan bila wajah bagian altar sehingga jendela kiri kanan dalam bukan, maka jendela itu menghadapi sorot bangku dan hiasan di depannya. Dan itu sebuah mengacu pada perjalanan bagus. Saya kembalikan ke saya berkali altar yang yang kita saya masih kecil. Ini meja perjamuan yang tidak tertutup karena di dalamnya ada ukiran yang sangat bagus. Ya, dan ukiran yang sangat bagus ini menentukan apa yang bagian depan daripada bangku ini dan bisa kita lihat apa yang seperti pagar yang di sebelah kanan ini untuk lantai kepalanya itu semua sinkron dengan bangku. Jadi sangat bagus gereja Bali ini dirancang dengan baik. Jadi kita bisa bentuknya nanti bisa berbeda. Dan sudah seperti ini kita katakan, maka tentu mungkin pendeta bisa tambah ini bila jendela dan apa yang sudah ditentukan ini akan menentukan juga bentuk daripada lampu. Jadi misalnya lampu tidak dibeli saja yang cantik-cantik, tapi lampu disesuaikan dengan seluruh struktur yang sudah ada itu.
ide yang bisa dari kita, harmoninya, kata-kata sahur semuanya, supaya sahur dari depan sampai, dan itu bisa membuat kita untuk melihat betapa indahnya nanti gereja yang kita akan bangun ini. Maka berbagai hal bisa diundang ke sana. Ya, kalau kita mungkin perlu ide-ide ini pada mereka. Dan kalau demikian, sekarang kalau saya tidak salah, bagian lain di belakang altar itu sudah selesai dibangun. Bagaimana itu dibangun dan diselesaikan? Harusnya mempertimbangkan beberapa hal. Ada ruangan-ruangan lagi yang harus ada di dalam sebuah gereja yang megah seperti kita ini. Jadi kita bisa paham sekarang bilik parobasan atau konsistori yang ada di gereja lama apa boleh buat karena itu kecil, maka bentuknya seperti itu. Tapi konsistori sebenarnya salah satu yang paling penting di situ. Disitulah kita untuk persiapan firman yang kita sebut dengan sermon. Di situ diadakan rapat, di situ diambil keputusan dan seterusnya. Jadi ruangan untuk ini harus tersendiri. Itu untuk sebuah gereja yang megah seperti yang kita sedang bangun ini. Dan ini jangan terlalu sempit karena situ sudah berapa orang. Dan satu lagi ruangan yang sangat penting lagi adalah kantor. Jadi konsistori jangan digabung dengan kantor, ruangan kantor. Mungkin ruangan di sebelah saya dipersiapkan kantor, yang ini untuk konsistori ada juga baiknya. Dan ini jauh-jauh hari harus dipertimbangkan. Semua alat-alat kantor disimpan di kantor itu, jangan di konsistori. Itu yang kita akan lihat karena apa boleh buat karena gereja yang lama masih kecil sehingga semuanya terpaksa disimpan di sana. Tapi sekarang ini mempunyai dia bentuk-bentuk yang berbeda. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hal-hal yang biasa bagi gereja-gereja lain. Tapi kita akan lihat bahwa ada satu lagi yang paling penting yaitu ruang konseling. Ruang konseling ini sangat diperlukan di mana pendeta bisa berdua dengan para perjumpaan. Tapi untuk zaman sekarang ini itu selalu dijaga adalah supaya dinding untuk atau pintu untuk ruang konseling adalah pintu yang transparan yang bisa kelihatan walaupun pembicaraan dari dalam tidak bisa didengar. Ini tidak perlu besar. Mari kita hidupkan konsistori, kantor, ruang konseling. Oh, satu lagi yang penting yaitu walaupun ini dapur. Jadi dapur ini untuk masak air dan apa itu semuanya, mungkin itu bisa sebuah sudut, tidak perlu satu ruangan. Tetapi jangan dilupakan bahwa dapur itu menjadi penting, entah itu dia bagian daripada konsistori atau bagian daripada ruangan lain, bisa juga tersendiri dia. Tapi satu lagi yang terakhir, mari kita mulai beberapa lagi konsistori, kantor, ruang konseling, sudut dapur, lalu apa yang disebut dengan sakristi. Sakristi ini adalah penyimpanan dari semua benda-benda yang kita gunakan untuk pembaktian. Misalnya, seluruh perlengkapan perjamuan kudus disimpan di dalam sebuah kamar tersendiri. Itulah yang disebut sakristi. Lalu kemudian semua jubah situa yang dipakai untuk kebaktian disimpan di tempat ini. Itulah yang disebut sakristi karena pakaian itu dipakai untuk kebaktian. Mungkin tutup altar yang ada itu bisa berganti-ganti menurut tamu gereja, itu semua disimpan di sakristi. Jadi sudah bisa makin tambah lagi di sini ruangan-ruangan itu. Jadi saya kurang tahu sekarang, saya sudah lupa bagaimana di bagian belakang sana ruangan itu. Bila tidak, apa yang sudah jadi sekarang, mungkinkah kita bertanya pada arsitek untuk bagaimana menyesuaikan bangunan yang sudah sempat kita rancang ini supaya bagian ini tetap dipertimbangkan. Dan sakristi itu
bukan penyimpanan yang biasa, itu malah merangkap seperti ruang kebaktian juga. Bila ada lemari-lemari untuk menyimpan bahannya seperti ini, untuk tutup altar, ya, rak-rak untuk Natal, untuk apa dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu untuk tempat perjamuan sebelah kiri ini bisa menjadi tempat doa juga. Maka strukturnya itu seperti ruang kebaktian yang kecil. Bila ruangan sudah menjadi sempit, maka ruang konseling bisa digabung dengan sakristi. Itu asal pintunya dibuat yang lebih transparan. Jadi seperti ini sakristi yang sangat sempit dan kecil itu boleh. Ini yang agak luas, tapi harus dipertimbangkan supaya jumlah tua bisa juga dimasukkan di sana. Jadi sakristi bisa menjadi tempat untuk lilin perwawasan dalam doa sebelum berangkat untuk kebaktian, sehingga tidak dari kantor. Karena di sini baju diganti. Demikian kita bisa akan lihat, hanya sekilas saya bisa katakan tentang bentuk gedung gereja itu. Semoga dengan demikian bisa terlihat bahwa semuanya itu menjadi dipertimbangkan kembali. Bukannya ini tidak kita ketahui, tapi kalau saya mengerti tadi dan juga selama ini saya lihat dari jauh, panitia di pembangunan ingin mengatakan seperti Pak Ketua katakan, tidak campur aduk, tidak ditempel-tempel, tapi semuanya dirancang dengan baik karena sudah lama ini dipersiapkan. Oleh karena itu, saya bisa hadir tentang bagaimana masukan tentang gereja itu berkaitan dengan ibadahnya. Tapi mohon saya sedikit lancak, Bapak Ibu, mohonlah mungkin saya melampaui yang diminta. Tapi karena tadi dikatakan bahwa ini adalah untuk daerah pariwisata, dan pariwisata ini sering disebut kepingan sorga. Ya. Jadi sekarang bila AKBP Ambarita ini, yaitu keseluruhan daripada apa yang terlihat di perbondongannya itu dalam kompleks stasi itu begitu ya, itu sekarang terletak di tengah kepingan sorga. Bila kita naik mobil dari Tomok menuju Pangururan, oh pemandangan biasa saja, saya lewat di sebuah gereja, lagi sudah ada itu di tempat yang lain, ada lagi gereja, sampai di arah di Garoga, di jauh gereja, sampai di Unjur dan seterusnya. Tetapi sebenarnya setiap sudut itu mempunyai maknanya sendiri. Tadi kita katakan sebenarnya itu adalah situs historis. Bisakah AKBP Ambarita ini menjadi situs historis lagi dengan membuat beberapa hal? Saya mohon maaf, saya sebagai usul ini, seandainya gereja lama direnovasi supaya kembali pada bentuk semula, maka terlihat kekhasan daripada gaya arsitektur. Jadi tidak apa-apa bila gereja yang besar ini nanti sudah ada, maka konsistori yang ada di belakang gereja itu bisa tidak usah di situ lagi, supaya sesuai dengan sebelah kiri ini dikembalikan. Ya, mungkin bentuk panggung nggak bisa lagi, tapi para arsitek bisa membuat itu kembali. Kita bisa lihat ventilasi yang di atap itu, yang tadinya 3 sekarang menjadi 2. Apa boleh buat karena sudah diperbesar, dia ada sayap di kiri sini, ada sayap di kanan sana. Bila dia dikembalikan, karena di dalam dia masih relatif mirip seperti yang lama begitu, maka dia menjadi museum. Jadi seluruh peristiwa yang besar yang sudah dijalani Ambarita diceritakan di sana. Bagaimanakah bentuk sebuah museum? Oh, itu bisa nanti diketahui oleh ahli-ahlinya, tapi gereja ini yang mempersiapkannya. Dan selain daripada itu, gedung ini sudah bisa menjadi cagar budaya, dalam artian bukan hanya kita mengharapkan dana untuk pemeliharaannya, walaupun itu sangat penting, tetapi kita menyumbang untuk budaya Indonesia, bahwa di sini ada apa kita? Ada
sumbangan kita untuk cagar budaya, kebudayaan bersama. Dan lebih lagi rumah pendeta ini, bila ini kembali direnovasi menjadi seperti bentuk semula, dan ini tidak susah lagi karena dia tidak banyak diubah. Dia tidak banyak diubah, dan sesudah jemaat ini mengecatnya begini cantik begitu, masih dia terasa luar biasa, dan ini sudah cocok menjadi cagar budaya. Semoga ini tidak dirombak dan diganti menjadi beton. Bila apa yang terjadi ini bisa semua ahli mungkin bisa tahu itu, seperti HKBP Raja waktu itu ketika akan diganti tapi tidak jadi, maka kayunya disuntik begitu, saya kurang tahu untuk mempertahankan itu. Ini bisa menjadi cagar budaya. Mari kita lihat undang-undang yang menyebutkan kriteria bagi cagar budaya itu terkait dengan benda dan bangunan dan struktur. Oleh karena itu, struktur termasuklah itu di dalam juga apa yang kita terlihat, seluruh kompleks pergunungan itu menjadi sebuah cagar budaya juga, bukan hanya 2 gedung ini lagi, tapi seluruh kompleks ini. Maka karena itu, bila dia menjadi cagar budaya lagi, mungkin dia harus disusun ulang. Seperti yang kita katakan tadi, bayangkanlah bahwa jalanan itu dulu tidak ada, maka kompleks itu sudah ditata sedemikian, di sini sekolah, di situ rumah sakit, di sana gereja dan seterusnya sudah ada. Itu sekarang bila Bapak Ibu sudah menetapkan bahwa gereja yang baru ini letaknya di situ dan sudah ada jalanan, maka harus ditata ulang bagaimana tata ruang itu sebagai sebuah kompleks. Dan mungkin ada ahli di antara kita yang bisa menata itu. Mana tahu dugaan saya, bila gereja sebagai pusat, maka tata jalanan di seluruh kompleks itu mungkin harus diatur ulang, termasuk hal yang kecil misalnya pembuangan air, bahkan juga penempatan listrik, supaya jangan jadi tiang ke tiang yang kita lihat begini. Lalu susunan perumahan nanti bila seandainya ini rumah Pendeta Resort menjadi museum juga, maka rumah yang lain itu akan disusun, sudah tertata ruangnya itu. Mari kita ingat, di dalam sejarah 100 tahun juga itu disebut bagaimana kompleks ini juga menjadi percontohan untuk tanaman buah-buahan, dan itu sangat banyak, dan dikelompokkan di bagian mana buah ini dan di bagian mana buah itu. Masih ada cerita-cerita dari orang-orang tua juga pernah saya dengar bagaimana sebuah kompleks dengan tanaman untuk buah-buahan, dan yang belum dipikirkan mungkin zaman dulu adalah berarti wajahnya di depan gereja ini nanti taman yang bagaimana dibuat. Tapi tidak lupa adalah apa yang sudah terus-menerus dibuat oleh pendeta itu, yaitu kehutanan lahan. Jadi setiap, kalau saya salah lihat dari Facebook, setiap ada warga jemaat yang menikah selalu ada menanam pohon. Jadi itu proses kehutanan itu sudah ada. Target kita adalah seluruh daerah-daerah ini, bagian-bagian ini, sekolah ini ditata ulang begitu. Nggak usah pun dalam waktu 5 tahun, mungkin 10 tahun tidak apa-apa. Maka ketika orang lewat, dia masuk ke dalam sebuah suasana. Hanya lewat dari jalanan ini aja, dia bisa masuk ke dalam sebuah suasana di mana benda itu, tata ruang itu, bangunan itu semuanya sedang bercerita. Dan ceritanya adalah, pada dasarnya adalah cerita Injil. Oleh karena itu, pergunungan HKBP Ambarita menjadi saksi sejarah di tengah kepingan sorga. Itu yang saya maksud di bagian terakhir, sebagai bagaimana penampilan di bagian daerah pariwisata ini. Demikian saya sampaikan, Pak Ketua dan Bapak Moderator, bolehkah saya mohon sebentar supaya kita minta masukan dulu dari ahli arsitektur gereja Nixon Simanjungan. Bolehkah? Ya, silakan Pak, silakan Pak Nixon.
Silakan Pak Nixon semangat kali. Iya. Ya. Ya, silakan Pak. Kurang kuat suaranya. Masih mute beliau, masih mute. Oh ya. Dibuka mic-nya Pak, buka mic-nya. Bilang buka mic-nya nggak kedengaran. Ya, dibuka aja Pak mic-nya supaya kedengaran. Unmute. Sudah di-unmute beliau, tinggal beliau bicara. Udah. Tapi kurang kuat di suaranya kurang kuat masih belum. Masih kurang kuat. Speakernya dicabut. Halo Pak Nixon, masih kurang kuat nih suaranya. Wah, kenapa? Yang masalah itu. Coba dibantu Sam. Kira-kira itu. Coba speakernya suruh dicabut. Atau dibuka aja dulu speakernya Pak. Earphone. Earphone. Buka aja earphone-nya supaya kelihatan kedengaran. Belum ya. Kenapa? Jadi soal ini seputar dikit ya. Apa itu musiknya? Siapa video doang ini? Nah, saya apaan ini masih apa? Hah? Udah. Ya. Control A. D. Dicoba dulu Pak, dicoba. Masih belum. Ang guru pemadayamu yo ako nih. Mati Jo. Iya. Iya, sudah, makasih. Silakan lagi Pak Nixon. Halo. Pak Boy. Kenapa itu? Di set dulu Pak Nixon. Kelihatannya agak apa? Gak bisa nih. Padahal udah dibuka. Kenapa? Ya. Oke. Coba bicara. Ya. Oh, my lagi. Oh, itu sinyal kali. Halo. Bisa dengerin Pak Nixon? Oh, nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Ada nomornya yang Pak? Halo. Halo Pak Nixon. Halo. Biar diterkam. Halo. Nggak ada. Wah, nggak bisa juga. Oke, halo Aman. Kalau bisa saya Sudah kedengaran? Udah. Ya, sudah. Ya. Oke, baik. Oke, sudah.
Oke, baik Amang. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf untuk gangguan ini. Saya belum pernah gabung dengan aplikasi ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk Amang Pak Tobing untuk kesempatan ini saya boleh bergabung di grup panitia HKBP Ambarita ini. Sebagaimana sudah dijelaskan Amang Tobing tadi, saya akan menambah dari beberapa hal yang barangkali mungkin bisa menjadi masukan untuk panitia pembangunan di HKBP Ambarita. Salah satu ciri dari arsitektur tropis adalah bahwa di negara tropis kita mempunyai sinar matahari dan curah hujan yang melimpah. Maka biasanya ciri-ciri arsitektur di negara tropis harusnya dinding-dinding bangunan itu harus lebih terbuka. Artinya harus jendela harus banyak atau harus besar supaya bisa memasukkan sinar ke dalam ruangan, sehingga di dalam ruangan tidak terlalu banyak membutuhkan penerangan buatan seperti lampu untuk pencahayaan. Harusnya di dalam arsitektur tropis itu cahaya matahari yang lebih banyak dimanfaatkan melalui desain dan rancangan-rancangan khusus. Bagaimana membelokkan cahaya matahari jika bangunan itu menghadap ke timur atau ke barat dan seterusnya. Nah, dengan demikian jendela harus banyak dibuka. Harusnya sebaiknya perancang bangunan ini harus mempertimbangkan desain jendela. Itu sebabnya di gedung gereja HKBP Ambarita yang lama itu jendelanya dibuat tinggi. Itu salah satu ciri bagaimana misionaris waktu itu mulai beradaptasi dengan iklim tropis di Ambarita. Sayangnya memang setelah terjadi renovasi di gereja Ambarita yang lama itu, lalu balkon dibuat. Menurut penelitian saya tahun 2017, kelihatannya balkon di dalam gedung gereja lama itu tadinya tidak ada sejak awal, tetapi dibuat kemudian sehingga dia memotong jendela. Dengan adanya balkon itu di dalam ruangan gereja yang lama, cahaya menjadi terbatas. Padahal cahaya di Ambarita itu sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai pencahayaan di dalam ruangan. Lalu yang kedua ciri arsitektur tropis itu adalah kita banyak matahari, maka sirkulasi udara di dalam ruangan itu perlu dipertimbangkan. Pertimbangan misionaris pada gedung gereja yang lama adalah langit-langit atau plafon dibuat tinggi. Itu untuk mengalirkan udara dari bawah, karena prinsip udara panas biasanya itu ke atas. Walaupun kita tahu kalau di Ambarita itu tidak terlalu panas atau gerah pada waktu itu. Tapi semakin ke sini, apalagi dengan pemanasan global, ini perubahan iklim, kadang-kadang di Ambarita sudah terasa panas juga. Nah, sebaiknya perancang gedung ini harus mempertimbangkan bagaimana bentuk plafon, dipertimbangkan supaya dia bisa tinggi, dan itulah fungsi dari ventilasi udara yang ada pada atap gedung gereja lama. Jadi udara dingin masuk dari bawah, udara panas nanti dialirkan melalui ventilasi yang ada di atas atap itu. Lalu saya masuk ke bagian yang tadi belum ada disinggung Pak Tobing. Saya pikir dan ini perlu saya sampaikan juga. Hal yang sering kali diabaikan para perancang gereja HKBP. Karena gereja-gereja lain tidak begitu mengabaikan. Adalah hal teknis terkait dengan ruang jemaat, Amang. Jadi bagaimana sirkulasi umat yang akan bergerak di dalam ruangan ini, itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Misalnya, gang antar bangku. Tadi sudah ditunjukkan Amang Tobing di gereja HKBP Pacurnapitu. Itu gang di tengah cukup luas. Artinya kalau kita bayangkan tradisi di gereja HKBP, persembahan kedua
ketika umat akan bergerak ke depan ke arah meja altar, itu di dalam gang itu akan berlalu lalang orang dari depan ke bangku atau dari bangku ke depan. Ini sering kali diabaikan. Kendati demikian tadi ditunjukkan dalam gedung gereja HKBP Pacurna itu, sebenarnya gang di kiri kanan selain yang di tengah tadi yang ditunjukkan Amang Tobing, itu gangnya belum memenuhi standar lah untuk pergerakan manusia berlalu lalang. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga oleh perancang interior gedung gereja HKBP Ambarita yang baru ini. Yang kedua yang sering kali diabaikan berkaitan dengan ini juga adalah jarak antara bangku paling depan dengan meja altar atau mimbar. Kalau di gereja HKBP Ambarita yang lama, saya perhatikan jarak dari bangku paling depan ke meja altar atau ke mimbar pengkhotbah di depan, itu tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Artinya, kalau kita duduk di bangku paling depan, kita tidak terlalu mendongak ke atas ketika mendengar pendeta berkhotbah. Tapi di banyak gereja HKBP, ini bangku paling depan ini dekat sekali dengan pengkhotbah, mimbar pengkhotbah, karena kebetulan mimbar pengkhotbah juga tinggi. Seperti di HKBP Balige, itu orang yang duduk persis di bawah mimbar pengkhotbah itu melihat ke atas seperti melihat ke langit. Kalau mendengar khotbah setengah jam, leher bisa sakit juga itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kalau bangku paling depan, jaraknya itu dalam hitung-hitungan arsitektur sebenarnya sudah ada. Sudut pandang itu berapa derajat, itu harusnya para arsitek atau teknik sipil juga mengerti hal itu, dan itu sudah seharusnya masuk dalam pertimbangan untuk sebuah perancangan sebuah gedung, terutama untuk gedung gereja. Lalu ini menurut pengamatan saya, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah ruang untuk selfie. Mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, Instagramable, kata anak-anak muda. Jadi orang ke gereja tidak hanya untuk kebaktian lagi, tapi untuk mengabadikan momen mereka ketika di gereja, pas Natalan di gereja, mereka perlu mengabadikan kesempatan mereka berada di gereja. Sebagaimana tadi disampaikan juga, saya dengar bahwa gereja HKBP Ambarita yang baru ini sedang dipersiapkan juga untuk menjadi ikon gereja, ikon kota Ambarita, ikon Samosir. Nah, ini menjadi hal yang perlu juga dipertimbangkan, tanpa bermaksud supaya menjadi lebih diutamakan soal keindahan estetikanya, tetapi ini boleh hal sederhana rancangannya, tetapi dia bisa berkesan. Jadi kalau istilah sekarang, dia tetap Instagramable walaupun sederhana, minimalis seperti itu. Kemudian berkaitan dengan keperluan dokumentasi, Amang. Mengikuti perkembangan zaman juga, saya ingat pas saya penelitian tahun 2017 di HKBP Balige, sampai tahun 70-an, itu kamera belum begitu populer. Kamera masih barang yang langka. Sampai tahun 70-an ke awal 80-an, itu ketika ada orang yang menikah di gereja, tidak pernah diizinkan untuk mendokumentasikan, berfoto di dalam gereja. Biasanya pengantin akan berfoto di depan pintu masuk gereja. Tetapi sekarang, perkembangan semakin maju, semakin pesat, teknologi semakin maju. Sekarang bukan hanya foto lagi, video, live Instagram, live di Facebook. Nah, bagaimana panitia, bagaimana arsitek mengakomodasi keperluan ini? Bagaimana kita merancang supaya bagian meja altar tadi tidak terganggu ketika terjadi ketika sedang berlangsung kebaktian, dengan memberi tempat di bagian mana itu bisa dirancang bagi para kameramen, syuting video, seksi repot. Di gereja Batak kan banyak seksi repot ini yang kesana kemari kalau terjadi ada kebaktian, misalnya baptisan kudus,
ini harus diakomodasi juga menurut saya, Amang, di ruang bagian depan itu. Sehingga kebaktian bisa berlangsung dengan hikmat terus, tetapi mengabadikan momen itu juga diberi ruang bagi mereka. Sehingga tidak ada yang mau bahasa Batak, tarung naga rebor, tiki pamasu-masun, tiki terdiri, tiki manua, pahupuna, dan seterusnya. Nah ini belum pernah dipertimbangkan sejauh pengamatan saya di gereja HKBP. Nah, mumpung ini sedang direncanakan di gereja HKBP Ambarita, ini akan menjadi penting juga sebagai masukan. Lalu tadi Bang Tobing sempat bertanya bagaimana cara merancang ruang meja altar agar menjadi menonjol, sebagaimana juga tadi penjelasan berkaitan dengan penjelasan tentang posisi kebaktian di dalam gereja HKBP. Hal yang pertama secara arsitektural, kenapa gedung gereja harus dirancang adalah memang untuk keperluan liturgi atau perayaan liturgi atau untuk kebaktian. Maka hal-hal teknis yang berkaitan dengan kebaktian ini menjadi penting dan yang menjadi hal pertama yang harus dipikirkan. Cara untuk menonjolkan meja altar ini supaya maknanya tidak hilang bisa dengan berbagai cara. Dua hal yang pernah saya pelajari itu bisa dengan memainkan elevasi lantai. Jadi lantainya dibuat bertingkat, tapi tidak melampaui pandangan umat yang duduk di dalam ruang jemaat. Tetap dia bisa melihat ke arah meja altar tanpa harus mendongak karena terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah juga. Maka membuat meja altar menjadi menonjol, dia harus punya ruang, space dari antara ruang yang lain. Jadi meja altar harus berada pada posisi yang khusus dia. Jadi terlihat dari tempat umat duduk, ada jarak antara meja altar dengan mimbar pengkhotbah, ada jarak antara meja altar dengan bejana baptisan, ada jarak antara meja altar dengan mimbar yang kecil, lektron tempat membaca warta, dan bisa dirancang juga, mungkin menambahkan partisi kayu, dibuat dia seperti ada seperti ada rancangan khusus. Kalau bisa kita bayangkan HKBP Parapat sekarang, itu bagian meja altar dibuat cukup ini juga sih, itu sebuah upaya untuk membuat meja altar itu menonjol dari segi penataan partisi kayu. Boleh juga lantainya diberi parket kayu, jadi tidak melulu semuanya lantai gereja itu keramik, dan keramiknya sama semua ukuran dan bentuknya. Nah, permainan bahan material lantai bisa juga dimanfaatkan untuk menonjolkan meja altar. Jadi rancangan itu benar-benar memang untuk mendukung supaya makna ibadah tidak menjadi kabur, tetapi juga tidak berlebihan di dalam pengaplikasian estetika ruang. Jadi ruang gereja itu tetap bisa berkesan secara rohani, tetapi juga bisa berkesan secara estetis. Kira-kira gitu saya bayangkan, Ama. Jadi upaya itu yang saya pikir tadi perlu saya tambahkan dari apa yang sudah dijelaskan Amang Pendeta Tobing tadi. Bisa kira-kira gitu dulu, Amang. Nanti boleh kalau dalam diskusi ada pertanyaan boleh saya jawab lagi. Terima kasih Amang Nixon Semanuk Khalid sudah memberi masukan juga untuk menjadi catatan bagi kami panitia. Lalu terima kasih sudah disampaikan oleh Amang Bonar Lumban Tobing. Selanjutnya kita memasuki acara diskusi. Untuk ini kami mohon kesediaan Pendeta RJ belum, Pak Ren sebagai moderator dan silakan. Ya, terima kasih. Saya pikir dilanjut aja.
Tadi kita sudah banyak mendengar masukan-masukan dari Bapak Tobing, bagaimana kita mempersiapkan diri ke depan dalam menindaklanjuti pembangunan kita, sembari mengajak warga kita dekat ke Bohin itu Haki, itu loh. Jadi tadi kita sudah dipersiapkan. Yang jelas kita mengajak warga mamereng Bohini debata marhite sude akka bangunan-bangunan dan yang si persiap ponota tujul. Jadi ini rekod ma moladong siya kita na mga leo masukan manang manukun tu Bapak Tobing manang klarifikasi do takanasing. Ya kita persilakan. Ya, silakan. Udah secara berurut, Mak. Dulu mah jauh disambutkan ketua umum. Ada Amang. Silakan dulu baru nanti. Amang tua saya, Amang Agam. Ada Lai dari Australia, ada Daun di sini, mungkin Boyron. Silakan lalu, Pak Ketua. Baik, modal teman di Lainamu terputar. Biasa, terima kasih banyak ini Amang Bonar Tobing. Kita banyak diberi bekal dalam rangka merancang penyelesaian gereja ini ke depan. Yang terkejut ya, dan mungkin ini menjadi pengetahuan yang baru bagi saya tadi bahwa di Samosir itu ada 3 pergunungan yang luar biasa. Ternyata Ambarita itu salah satu dari 3 pergunungan dan itu menjadi apa namanya tadi ya, menjadi sumber peradaban manusia di Pulau Samosir. Kira-kira itu yang saya tangkap. Dan saya luar biasa awal pendeta. Jadi saya kira itu merupakan saya pikirkan lagi ke depan. Mudah-mudahan itu ada bahan-bahan nanti. Dan terkejut juga bahwa ada 13 tadi pagaran tadi dan luar biasa sampai ke Simani. Ternyata ini juga baru yang pertama saya ketahui sampai ke 3 ras ya, si Polha bahkan juga Parapat ya dari Simani. Baik, tadi sudah bisa kita tangkap bahwa dalam pembicaraan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentunya altar gereja tadi menjadi catatan penting supaya lebih harmonis nanti ya kita harus memperhatikan 6 poin tadi untuk altar dan kemudian pintu masuk dan tampak depan, kemudian dinding kiri kanan bahkan juga sampai ke belakang altar. Betul-betul tadi kita dibuka pemikiran untuk itu konsistori ya, bagaimana kantor gereja tidak boleh digabung dengan konsistori. Ya, memang ini harus catatan penting bagi kita saya kira, karena memang ini sampai disatukan ya memang tidak baik ya, karena nanti akan bisa terjadi crowded. Dan kemudian ada ruang konseling ya. Ruang konseling ini memang sudah sering dilupakan ini ya, mudah-mudahan nanti menjadi catatan penting bagi kita. Tapi yang mau saya pertanyakan sebetulnya atau mau saya diskusikan dengan Amang Tobing baik juga dengan Amang Nixon di dalam gambar yang kita terima itu kepalanya itu adalah ya untuk kubah yang seperti di Israel itu. Nah kemudian yang di gereja lama tentu berbeda dengan yang kita lihat di dalam gambar yang sudah. Jadi kira-kira mohon masukan ini dulu, Pak Tobing, dengan posisi gereja yang sekarang yang ideal ya dengan gereja Covid, sekiranya kalau kita mau bandingkan yang 2 ini kira-kira yang mana Pak? Yang gereja lama atau dengan yang dirancang sekarang? Kira-kira itu aja barangkali yang mau saya minta penjelasan tambahan dari baik dari Amang pun nanti ya Bang Son. Karena itu juga akan menunjukkan wahnya gereja itu nanti. Kira-kira dia jadi mana atau ngamun di gereja itu saya pikir palas-palas Son. Itu aja saya kira dari saya dulu ya. Terima kasih.
Silakan moderator. Ya, terima kasih. Dilanjut aja bagi Bapak Ibu.